Waalaikumsalam. Saya Maida Deviana dari Siliwangi ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran online di SDN Selacang dengan Ibu Rizky. Baik, Ibu Rizky. Kita mulai saja ya. Apa saja yang Ibu persiapkan sebelum memulai pembelajaran online? Yang paling utama saya siapkan itu adalah materinya. Jadi nanti saya bagaimana menyampaikan materi kepada anak-anaknya. Mungkin lebih ke materi aja persiapannya. Oh, jadi ke materi ya, Bu. Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi saat pembelajaran online? Menyampaikan materinya, saya lebih ke memberikan video. Bisa dengan saya yang membuat videonya sendiri, bisa juga kalau misalkan waktunya kurang atau mepet, saya ambil dari video YouTube. Saya download, nanti saya kasih ke anak-anak lewat WhatsApp group. Jadi di-share di grup ya, ya Bu? Videonya. Metode apa saja yang Ibu gunakan saat pembelajaran berlangsung? Seperti tadi, menjelaskan, menugaskan, mungkin hanya itu saja. Kalau misalkan online, mungkin kalau offline lebih meluas, sedangkan online kan terbatas. Jadi hanya sekedar menjelaskan, pemberian tugas, itu saja, pengumpulan tugas. Siap. Bagaimana cara Ibu agar siswa dapat memahami materi? Seperti halnya yang tadi saya katakan, saya gunakan video. Karena kalau misalkan saya cuma memberikan materinya saja, memang saya memberikan pinjam buku paket, buku tema, namun ketika si anaknya hanya membaca saja mungkin lebih sulit untuk memahami. Dengan begitu saya menggunakan video, baik mau saya yang menjelaskan ataupun saya mengambil dari YouTube. Nanti saya meminta konsultasi dengan orang tuanya agar anak tersebut menonton sampai akhir. Jadi jangan dulu kemana-mana, tonton aja dulu video itu. Kalau misalkan masih belum paham, bisa langsung konsultasi langsung, mau boleh itu lewat video call ataupun hanya sekedar chat saja. Bagaimana cara Ibu menanggapi siswa yang mengalami kendala atau kesulitan saat pembelajaran online? Mungkin yang pertama kendalanya itu ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Oh iya, Bu. Nah, saya mengantisipasinya dengan yang tadi kan saya sudah pinjamkan buku tema. Nah, saya suka setiap minggu kan pengumpulan tugas. Saya beritahu tugas minggu ini dari sini sampai sini. Setiap harinya tuh ini. Nanti ketika dia sampai rumah kan meskipun tidak ada HP, tapi saya sudah kasih tahu tugasnya apa seminggu itu. Nah, jikalau ada seperti video ataupun itu, saya meminta orang tua yang dekat dengan rumah anak tersebut untuk membantu anak tersebut belajar bersama dengan anak yang punya HP itu. Jadi nanti bisa menonton bareng-bareng gitu. Jadi sharing ya, Bu ya? Ya, sharing aja gitu. Ibu, jadi selama saya wawancara tadi, saya perhatikan Ibu hanya menggunakan WhatsApp, YouTube, sama Google Form. Ya. Saya memiliki beberapa inovasi untuk Ibu gitu. Kalau nanti misalnya Ibu mengajar, siapa tahu ini terpakai gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu tidak berpaku ke WhatsApp saja. Kalau nanti tuh Ibu bisa menggunakan ya tadi video dari YouTube. Udah gitu tuh Ibu bisa menggunakan Zoom meeting. Nah, jadi anak-anaknya tuh masuk ke Zoom meeting, nanti Ibu kayak ngasih PPT gitu, Bu. Jadinya tuh PPT-nya tuh isinya tuh materi-materi. Seperti ini ya. Sebenarnya saya mau sekali untuk mengadakan Zoom. Iya. Untuk pemberian PowerPoint gitu nanti presentasi gitu ya. Cuman mungkin letak sekolahnya itu tidak seperti di kota. Di sini banyak yang tidak memiliki handphone. Bahkan yang memiliki handphone pun mereka ibaratnya pas pandemi ini mereka baru punya handphone. Jadi mereka tidak paham. Jangankan untuk Zoom, terkadang saya kalau memberikan link Google Form aja, ada yang sampai ke sekolah saking tidak mengertinya. Jadi mungkin karena terbatas itu, jadi saya mengantisipasi takutnya malah pembelajaran menjadi ribet, tidak efektif. Jadi saya hanya menggunakan itu saja. Sebenarnya saya mau menggunakan itu, tapi ya balik lagi ke yang tadi letak sekolahnya itu tidak seperti di kota-kota.
Iya mungkin itu ya Bu ya jadi kendala ya. Jadi kendala. Iya sih, harusnya tuh banyak ke penyuluhan ke orang tua sih ya, Bu. Ya, harusnya gitu. Jadi sebelum ke anak-anak itu ke orang tuanya dulu seharusnya. Iya sih, karena saya tuh merhatiinnya tuh jadi kayak sulit gitu Bu, anak-anak tuh buat paham kalau hanya video sama di WhatsApp saja tuh sulit gitu. Tadinya saya yang ngasih inovasi seperti itu tuh karena agar anaknya tuh lebih memahami gitu apa yang ibu berikan gitu, materi yang ibu berikan. Jadi insya Allah saya coba ya. Terima kasih Ibu. Gak sih gitu aku. Saat ini saya sedang bersama guru dari SMP PGRI 4 Cimahi. Betul. Dengan Bapak Saiful, Saiful. Bapak guru kelas 1 SMP. 1 SMP. Ya, setuju. Mata pelajaran Bahasa Sunda. bahasa Sunda. Nah, Bapak, hari ini saya ingin mewawancara Bapak mengenai cara Bapak mengajar dan mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Apakah siswa selalu tepat waktu ketika mengumpulkan tugas? Sebagian sih. Maksudnya emang kadang kalau saya kan dikasih tugas hari itu dan harus diselesaikan hari itu juga. Karena biar gak numpuk aja gitu ke siswanya, biar gak numpuk. Soalnya ada beberapa mata pelajaran yang tugasnya itu kadang yang 2 hari dikumpulkannya 3 hari gitu. Dan itu memerlukan waktu yang lama gitu buat kita juga ngerekap nilainya gitu. Jadi kalau murid adalah cuman 75%-nya tepat waktu sih, cuma saya 25%-nya lagi agak telat. Tapi saya juga udah menegaskan gitu kalau telat nilainya bakal dikurangin gitu, atau enggak akan dikasih nilai gitu misalnya. Soalnya itu bisa berdampak ke siswanya karena disiplin itu penting loh gitu. Iya, betul Pak. Apakah Bapak sering berkomunikasi dengan orang tua murid? Untuk saat ini belum ya, soalnya baru masuk grup orang tua siswa, dan saya juga kan bukan wali kelas gitu. Oh. Kalau misal wali kelas pasti udah udah ngobrol-ngobrol lah sama orang tua siswa. Kalau saya belum. Menurut Bapak, apakah pembelajaran online memiliki kekurangan yang lebih dominan dibandingkan dengan kelebihannya? Pasti ya. Iya. Karena ya itu lah yang tadi saya sudah jelaskan. Emang kayak siswanya tuh ya kayak lebih males gitu karena kan di rumah gitu. Terus kalau kalau males tuh kan orang tua siswa kan suka nyarekan istilahnya. Iya. Nyarek. Jadi bad mood lah jadi ke siswanya tuh. Kalau di sekolah kan kita tahu gitu bagaimana siswa lagi happy, lagi apa gitu. Jadi kita bisa mengatasinya gitu. Apakah yang Bapak lakukan ketika orang tua murid mengeluh atas pembelajaran online? Yang pastinya ya dikasih solusi sih, karena ada istilahnya mah kumaha deui da keur kieu kitu nya. Iya. Sekarang lagi PPKM gitu. Wayahna gitu. Orang tua harus bisa mendidik anaknya sendiri gitu, dan bisa merasakan apa yang guru rasakan gitu di sekolah. Bagaimana susahnya mengatur anak. Apakah indeks prestasi siswa menjadi meningkat semenjak pembelajaran online? Kalau dari sepengetahuan saya di sekolah itu menurun ya. Soalnya gak tahu sih ya kalau dari sekolah lain atau soalnya tergantung siswanya juga. Kalau misalnya siswanya bagus gitu, rajin, terus suka ikut lomba-lomba apa gitu ya pasti mungkin siswa itu bakal naik gitu. Kalau misalnya siswa yang bukan malas ya, kayak kurang rajin gitu ya mungkin jadi lebih kayak
nenaonan sih, jadi kayak nurun aja sih Oh. menurut saya. Apakah Bapak lebih menyukai pembelajaran online atau offline? Yang pastinya offline. Offline. Ya, soalnya kan kita udah mah langsung lihat anak-anak gitu ya, lihat anak-anak, terus jadi cara belajarnya juga nggak kaku gitu kan. Iya. Kalau di online mah cuman kayak materi soal ngumpulin udah gitu ya, materi soal ngumpulin udah gitu. Kalau misalnya luring mah ya gitu, kayak misalnya kalau misalnya anak-anak udah jenuh, kita bermain gitu, bermain bersama, terus bisa lihat karakter-karakter anak, terus ke siswanya juga tahu gitu, ke guru-guru iya teh guru gitu. Jadi emang harus hormat juga gitu ya, belajar hormat kan. Kalau zaman sekarang kan saya kemarin juga lihat ya lagi ngumpulin tugas gak pakai nama sama kelas gitu. Sama saya ditanya namanya siapa, kelas naon gitu, cuman di read doang dibaca doang. Ya makanya padahal saya udah menegaskan bahwa kalau gak ada nama sama kelas gak akan dinilai gitu, bakal nol. Cuman dibaca doang gitu. Itu salah satu pengaruh pembelajaran online sih, kayak bukan tidak hormat ya, jadi bukan kita ingin dihormat, emang seharusnya dia menghormati guru gitu, dengan cara setidaknya membalas lah gitu ya, seperti itu. Yes. Tidak dapat dari karakter budi pekertinya mungkin Bapak ya. Mungkin wawancaranya cukup ya, saya juga sudah dapat menyimpulkan. Tapi saya juga ingin Bapak mengisi angket yang sudah saya buat. Mungkin saya sambil ngobrol-ngobrol juga ya, saya sedikit memberikan inovasi gitu buat Bapak ya, biar anaknya mungkin lebih semangat. Mungkin Bapak bisa memberi seperti apa ya, permainan-permainan tetapi masih di online seperti itu. Kayak misalnya ada satu momen si anak itu tuh tugasnya itu lebih awal gitu, terus tepat waktu, terus benar, Bapak bisa memberi hadiah gitu. Seperti misalnya tuh entah Bapak mengunjungi rumahnya, memberikan hadiah atau apapun itu. Apresiasi gitu sih. Iya. Terus juga Bapak bisa menggunakan quizzes sih Pak, menurut saya. Quizzes. Iya. Jadi seperti apa ya, platform pembelajaran online. Hanya saja di dalamnya itu hanya seperti Bapak memberikan soal-soal di dalamnya. Nah, nanti tuh anak-anaknya tuh menjawab seperti permainan teka-teki seperti itu. Anaknya tuh menjawab, setelah menjawab nanti tuh keluar siapa yang paling banyak yang benarnya menjawabnya gitu. Jadi langsung di ranking gitu. Nah, dari situ juga Bapak bisa memberikan hadiah misalnya tuh saat anak-anak ya itu di sela-sela pembelajaran Bapak. Seperti itu sih saya berikan inovasinya. Mantap. Bagus. Iya. Tapi yang tahu lebih banyaknya pasti Bapak ya. Kalau saya sedikit aja memberikan inovasi seperti itu Bapak. Siap.